Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dimanapun sahabat berada. Bagaimana kabar panjenengan semua? Semoga dalam sukacita, bahagia selalu bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar sahabat. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi 7 Februari 2026 ini bertemu kembali dengan saya Pendeta Praja Yaning Tias dari GKJ Ngento-Ento, Moyudan, Sleman. Dan kita akan bersama-sama merenungkan bagian sabda Tuhan di hari ini dari Injil Markus, pasalnya yang ke-7, ayat 1 sampai dengan 8, di dalam tema besar munafik. Dan ayat natsnya nanti kita ambil dari ayat yang ke-7. Namun sebelumnya, kita menyiapkan segala sesuatu dalam hidup kita untuk kita menerima sabda Tuhan dan kita mengambil waktu sejenak untuk kemudian kita berdoa. Mari kita hening sejenak. Waktu hening cukup, mari kita satu hati di dalam doa. Segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu, Allah yang setia, Maha Kuasa, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Tuhan telah menuntun langkah hidup kami, demikian juga pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra. Tuhan bimbing, berkati, baik yang memberikan renungan pada hari ini, ataupun juga kami yang mendengarkan dari Radio Petra, sehingga kami benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Baik sahabat-sahabat Petra dimanapun berada, kita akan terlebih dahulu membaca bagian sabda Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8 yang demikian isinya. Pada suatu kali saya ulangi bersama Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-8 kita akan baca dan kita akan perhatikan bersama-sama. Kita baca bersama Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 yang demikian isinya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya kalau mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, berbahagia dari setiap kita yang telah mendengar dan mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan.
Dan nats kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 yang demikian isinya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sahabat yang terkasih, Markus 7 ayat 1-8 yang telah kita dengar tadi dengan nats ayat yang ke-7 memberikan sebuah peringatan kepada kita, kepada para pendengar, yaitu tidak hanya pada saat Yesus mewartakan tentang hal ini, tetapi juga kepada kita semua yang hari ini mendengar perintah Tuhan Yesus sendiri. Sahabat, pernahkah sahabat mendengar ada yang memberikan label atau sebutan kepada orang lain yang digambarkan jika orang itu ucapannya yang keluar dari bibirnya ternyata berbeda dengan apa yang ada di hatinya? Orang yang sedemikian ini seringkali dikatakan sebagai orang yang munafik. Bagaimana kemunafikan itu juga dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 1-8 tadi. Bahkan salah satu jurnalis dan novelis yang cukup terkenal yaitu Mokhtar Lubis pernah dalam suatu pidatonya menyampaikan bahwa banyak dari manusia memiliki sifat hipokrif atau munafik. Pidato ini kemudian dijadikan sebuah buku yang menjadi salah satu buku di perpustakaan di Taman Ismail Marzuki. Sudah sejak tahun 1977. Ketika apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan, lain di bibir, lain di hati. Itu seperti yang digambarkan sebagai gambaran dari orang munafik. Apa yang seringkali disampaikan di dalam mulutnya tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Dan seringkali ini juga menjadi pengingat kita bagaimana murid-murid Tuhan Yesus haruslah jujur, haruslah kemudian bisa mengatakan kebenaran. Apa yang di hati, ya itu yang harusnya dikeluarkan di bibir kita. Demikian juga dengan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus. Mereka ingin menunjukkan apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Para murid Tuhan Yesus dianggap tidak menaati apa yang menjadi adat istiadat nenek moyang mereka. Adat istiadat atau kebiasaan apakah yang dianggap dilanggar oleh para murid? Menurut Injil Markus, para murid saat itu makan dengan tidak membasuh tangan mereka terlebih dahulu. Karena dengan tindakan demikian dianggap sebagai suatu kenajisan. Jadi sebelum makan haruslah mencuci, membasuh tangan terlebih dahulu. Dan jika itu dilanggar, ada konsekuensi tentunya yang harus ditanggung. Namun ketika orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tadi melihat apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus, mereka makan, mereka memilih berbagai jenis makanan, mengambil berbagai jenis makanan, kemudian menyantapnya dengan tidak membasuh tangan mereka terlebih dahulu. Itu menjadi sebuah pelanggaran yang sudah menjadi kebiasaan dari keturunan mereka. Maka kemudian hal ini disampaikan kepada sang guru
untuk bagaimana para murid ini supaya diberi pelajaran, diingatkan tentu saja oleh gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Dan mereka kemudian juga beranggapan apa saja yang kemudian dijamah oleh para murid ini, yang terkena oleh tangan para murid ini, itu juga menjadi najis. Tidak hanya makanan-makanan, minuman, tetapi juga peralatan-peralatan yang dipakai saat para murid ini bersama-sama di dalam santap makan mereka. Jika orang makan darinya, maka juga kemudian menjadi najis. Jadi orang-orang yang ikut makan pun, padahal mereka bisa jadi sudah mencuci tangan mereka, membasuh tangan mereka, tetapi karena apa yang dilakukan oleh para murid-murid, jadi kemudian orang ini pun dianggap menjadi najis. Sahabat Petra yang terkasih, bagi orang-orang Farisi dan orang-orang para ahli Taurat tadi, adalah hal yang sangat penting, pokok untuk membasuh tangan. Tetapi menurut Tuhan Yesus, yang diingatkan oleh Yesus sendiri, sesuatu menjadi najis bukanlah karena apa yang masuk melalui mulut, melalui bibir, tetapi ternyata yang najis itu adalah yang keluar dari mulut manusia itu sendiri. Dan ini tidak hanya perkataan, tetapi bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka, terlebih kepada kita semua pada hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan hal-hal yang terlihat secara lahiriah dan hal-hal yang kemudian menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang pokok. Namun hal-hal yang dilakukan oleh para orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat tadi, sebenarnya mereka berkata tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan hal ini juga menjadi pengingat bagaimana Tuhan memberikan perintahnya sama seperti pada zaman Nabi Yesaya. Bagian-bagian lahiriah di dalam beribadah kepada Allah, mulut memuji, tetapi ternyata hati jauh dari Allah. Di hadapan Allah, hati menjadi penentu, karena hati juga sebagai sumber untuk keputusan-keputusan yang dilakukan oleh manusia. Maka saat hati memberi keputusan untuk kemudian bibir mengucapkan dan bibir kemudian berkata, bagaimana itu harus sesuai. Jangan pernah kita juga antara hati dan bibir berbeda. Mari memuji Allah tidak hanya dengan bibir kita, tetapi juga dengan hati kita. Sepenuh hati kita lakukan apa yang menjadi perintah Allah, dan dengan bibir kita, dengan apa yang terlihat, kasat mata, melalui pendengaran kita, melalui segala indera dalam diri kita, kita gunakan juga untuk memuji, memuliakan, dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan.
Jangan sampai kemudian kita juga dikatakan sebagai orang yang munafik. Tapi bagaimana kemudian kita bisa mewartakan kebenaran di dalam segala ucapan kita, tindakan kita, tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan. Dari hati keluar hal-hal yang baik, dari hati terpancar kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang diterangi oleh firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian sahabat Petra, Ambon Pagi kita episode 7 Februari 2026. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, saat Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat pada kebenaran, orang-orang yang senantiasa juga melihat pada hati kami. Untuk kami juga dari hati melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan dengan kesungguhan untuk kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mewartakan damai sukacita. Jauhkan kami dari kemunafikan, biarlah kami senantiasa bisa menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan segala hidup kami. Tuhan berkati kami. Terima kasih di dalam Yesus Kristus yang juga telah memberkati kami di dalam Allah Bapa dan Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan. Amin. Sahabat Petra, saya Pendeta Praja Tias undur diri dari para pendengar. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Dan tetap semangat, lakukan apa yang jadi bagian kita. Dan jangan lupa bahagia. Tuhan beserta kita.